Hey. Jadi aku bisa temenan sama Ivan. Aku habis ngobrol sama Ivan. Aku nasihatin dia kalau dia tuh bisa dapet perempuan yang lebih baik daripada Aurel. Contohnya kamu. Aku puji-puji kamu, aku baik-baikin kamu di depan Ivan. Jadi, saran aku, mendingan kamu prepare dari sekarang. Kamu jangan sampai kaget kalau tiba-tiba Ivan yang kamu. Makasih ya, Kak. Tapi nanti kalau kamu udah jadian sama Ivan, kamu harus bantuin aku lagi ya. Iya, Kak. Tapi emangnya Kak Sandra yakin Kak Sandra bisa bikin Ivan bucin aku? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, aku janji sama kamu kalau kamu bakal dapetin Ivan. Dan soal itu benar-benar gampang banget, Kayla. Aku yakin 100% Ivan ke kamu bakal lebih bucin daripada Ivan ke Aurel dulu. Please trust me. I know how to deal with boys. Rel, Ivan mau ngomong sama kamu. Oh, iya. Silahkan, Sat. Ayo, Ivan, ngomong. Saya permisi dulu ya. Kamu mau ngomong apa, Van? Gak bisa. Aku gak bisa. Pengecut tau gak sih, Van? Kamu gak bisa nempatin janji. Gimana aku bisa percaya sama Cassandra? Sementara tadi aku lihat dia sendiri gimana sikap Ivan ke Aurel. Mutiara. Mutiara. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tahu kan saya pulang dari kantor langsung sini buat jemput tahu pulang. Sekarang nggak mau malah pesan ojek online sih? Saya nggak mau, Mas. Saya mau pulang sendiri. Mas Kenzo udah nggak usah antar jemput saya lagi. Ya kenapa, Mutiara? Jawab saya, Mutiara. Kamu kenapa jadi ngelarang saya sekarang? Saya nggak mau, Mas. Saya mau Mas Kenzo fokus aja sama pekerjaan Mas Kenzo. Nggak usah fokus lagi sama saya. Nggak usah peduli sama saya lagi. Kamu cancel aja ojolnya sekarang. Nggak bisa. Kamu sekarang masuk mobil saya baru kita ngomongin masalah ini, Mutiara. Nggak mau, Mas. Saya nggak terima penolakan, Mutiara. Saya juga nggak terima pemaksaan. Kamu tuh kenapa sih? Kok kamu jadi berubah sama saya? Mas Kenzo, saya udah nggak mau lagi Mas Kenzo fokus sama saya. Jadinya semua pekerjaan Mas Kenzo terbengkalai. Saya mau Mas Kenzo fokus sama pekerjaan Mas Kenzo aja. Saya nggak mau Mas Kenzo tahu peduli sama saya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya, Mutiara. Siapa orang? Siapa yang udah mempengaruhi kamu, bikin kamu berubah jadi kayak gini? Hah? Nggak ada. Mutiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Mutiara berubah kayak gini karena apa? Dan Tolong jaga jarak sama Kenzo. Karena apa? Dia itu tidak pernah pulang. Dia itu tidak pernah tanggung jawab sama kerjaan. aku senang karena Mas Kenzo selalu perhatian dan melindungi aku. Tapi di satu sisi, aku nggak enak kalau semua itu jadi mengorbankan waktu Mas Kenzo. Apalagi bikin Pak Ditya dan Bu Rianti jadi kehilangan waktu bersama Mas Kenzo. Kita buka kafe lebih malam ya. Jadi hitungannya hari ini kita lembur. Jadi Pak Ide bisa sampaikan ke seluruh karyawan yang shift hari ini.
Tapi sebagian dari karyawan kita itu ada yang pulang, Mas. Yang udah pulang biarin aja nggak apa-apa. Tapi yang sisanya suruh standby, termasuk Pak Yuda juga. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Mas. Emangnya kafe mau buka sampai jam berapa, Mas? Kemungkinan sampai jam 11. Karena Mama tadi bilang saya kalau dia mau datang sini, jadi dia minta kafe dibuka ke lebih malaman. Mama. Sorry, maksud saya Tante Cynthia. Karena sekarang saya sudah manggil Tante Cynthia dengan panggilan Mama. Itu berita baik, Mas. Saya ikut senang. Makasih ya, Aurel. Aurel? Mama? Kamu mungkin kaget karena Mama malam-malam datang ke sini. Dan jam kerja kamu juga udah mau selesai, kan? Mama datang ke sini karena Mama janjian sama Bu Cynthia. Tumben banget Mama malam-malam janjian sama Bu Cynthia. Ada masalah apa lagi ya? Tante boleh tunggu di VIP room aja. Mama mungkin masih di jalan. Oke, makasih Dikta. Semua rencana gagal. Dan saya juga baru dikabarin kalau Mutiara baru dibebasin. Tapi Sandra juga belum tertuduh sebagai pelaku utama dalam penculikan dan penyekapan. Saya cuma mau kasih tahu kalian kalau saya nggak bakal kasih kalian tugas lagi. Dan untuk bayaran sisa kalian sudah saya transfer. Sekarang saya mau kalian pergi sejauh-jauh mungkin biar nggak ada yang curiga. Sisanya biar saya ngurusin. Om Aditya perlu bantuan dari saya nggak? Kalau iya, saya siap bantuin Om. Marsha, kita kan memang sering bertemu. Dan tawaran kamu yang kemarin-kemarin itu kayaknya menarik. Aku nggak boleh gegabah. Lebih baik ngatur waktu pelan-pelan. Karena Tante Cynthia ini seleranya nggak bisa sembarangan. Pasti dia nggak mau deket sama Om Aditya yang red flag kayak gitu. Sikap aku nge-treat Pak Aditya juga harus sama. Harus tarik ulur. Biar Om Aditya penasaran sama Tante Cynthia. Paling enggak, sampai sebulan. Dan aku udah nerima gaji pertamaku. Hai. Sorry ya, kalian jadi lembur ya. Gak apa-apa. Bro. Tante Rianti udah aku suruh tunggu di ruang VIP. Oke. Ya. Tante mau saya anterin? Gak apa-apa, gak usah, Rel. Mama tadi udah order lewat chat. Jadi suruh saya teruskan ke Pak Yuda. Dan biar waiters yang nganterin makanan ke ruangannya. Iya, nggak apa-apa. Saya soal juga buru-buru. Oh, oke. Aku nggak ada alasan lain buat ngikutin Tante Cynthia. Padahal aku pengen banget tahu apa yang mau diomongin Tante Cynthia sama Mama.